diperpanjang sampai dengan tanggal 19. Ya, satu. Lalu orang lagi pada keluar, Pak. Nanti, Pak. Lagi pada keluar. tolong dong jangan di sini. Jangan ditinggal. Kan udah pakai lamba anak rumah. Sekarang waktu yang 3 bulan kesempatan kita menjual setiap tahun itu yang betul-betul mati. Yang jadi beban sama kita sampai saat sekarang seperti service charge, kondisi seperti ini kan tetap kita bayar. Terus listrik tetap kita harus bayar gitu. Telepon tetap kita harus bayar. Gaji karyawan kita harus bayar. Bulan Ramadan seharusnya menjadi bulan untuk merengkuh keuntungan bagi pedagang pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat bulan puasa tiba, pedagang kewalahan. Masyarakat menyerbu pasar tekstil terbesar itu. Ada yang untuk dijual lagi, dan ada juga yang untuk dipakai sendiri. Namun kisah manis itu tak terjadi pada Ramadan tahun ini. Kios-kios di Tanah Abang tutup. Lorong-lorong kios gelap dan sepi, dan tak ada hiruk-pikuk jual beli. Aktivitas perdagangan di pasar ini pun terhenti. Kalau tutup semua kan gimana, kan barang banyak, terus mau diapain gitu. Kok nggak bisa buka kan? Kalau bisa mau cepat buka gitu, jadi bisa kayak biasa lagi gitu kan. Kalau kita cuma barang doang yang banyak, kita tiap hari kan butuh biaya buat makan. Di tengah pembatasan sosial berskala besar yang masih diberlakukan, beberapa pedagang lainnya memutuskan mengeluarkan barang dagangan mereka yang sudah sebulan lebih tersimpan di dalam kios. Sebagian mencoba peruntungan bisnis lewat jalur online. Sebagian lainnya menawarkan barang di tempat tinggal mereka atau dari mulut ke mulut, dari WhatsApp ke WhatsApp. Harapannya perwakilan pedagang gimana, Bapak? Ya, harapan kita kan seharusnya supaya ekonomi lancar, supaya dibuka kios lagi, supaya pedagang nggak resah. Kalau ditunggu yang corona terus sampai kapan kita dagang? Kita itu bukan memikirkan diri kita, pikirkan diri sesama kita. Wabah pandemi benar-benar memukul sektor ekonomi di dalam negeri. Tak hanya menggulung sejumlah pabrik, gelombang wabah corona pun menutup sejumlah pasar-pasar besar. Pedagang pasar Tanah Abang misalnya tak lagi bisa untuk berjualan. Uang tak berputar, barang tak terjual, roda bisnis mendadak berhenti. Pedagang merugi, modal pun tak jelas kapan kembali. Kita belum tahu ya setelah ini bisa dijual apa enggak. Perkiraan nominal barang sekarang stok yang belum terjual, kita hitung modalnya aja itu sekitar 8M kalau saya. Itu hitung modalnya aja itu yang belum terjual. Selama ini, para pedagang selalu melakukan persiapan saat menghadapi momen Ramadan dan Lebaran.
Caranya, modal pun diputar, mengumpulkan banyak barang sejak 2 bulan sebelum puasa. Tahun ini, sebagian besar pedagang Tanah Abang sudah menyiapkan barang sejak Februari lalu. Berharap pada Maret dan April, barang tersebut berputar, baik untuk grosiran maupun untuk eceran. Namun corona membuyarkan mimpi kaum pedagang. Virus itu ikut melumpuhkan pasar Tanah Abang. Pasar pun ditutup sejak 27 Maret lalu. Modal pedagang sudah habis menjadi barang. Sementara stok barang masih banyak tersimpan tak terjual. Pedagang baju muslim alami kerugian besar. Saya udah 32 tahun di Tanah Abang, baru ini yang betul-betul kita kesusahan gitu. Pedagang itu memproduksi barang sendiri ya. Nah, untuk dagang hari-hari sama edisi lebaran itu barangnya berbeda. Jadi kalau hari-hari ya baju sehari-hari yang harganya ya agak murah. Nah, kalau untuk lebaran kita kan bikin yang bagus. Nah, itu edisi lebaran itu biasanya memang dijualnya mulai 2 bulan sebelum puasa sampai lebaran. Jadi kita ada waktu 3 bulan jual edisi lebaran itu. Nah, edisi lebaran itu kalau bersisa itu kalau habis lebaran kita kan agak susah menjualnya. Soalnya orang nggak butuhkannya itu lagi, butuh lagi sehari-hari. Nah, sekarang waktu yang 3 bulan kesempatan kita menjual setiap tahun itu yang betul-betul mati. Nah, sebulan sebelum ini kita juga gedung dibuka, tapi pengunjung nggak ada. Jadi kita benar-benar di hari H kita cari duit itu, di 3 bulan itu benar-benar waktu itulah kita terdampaknya. Kalau nggak jaga jarak aman, kalau nggak ngumpul di sini. Jangan ngumpul begini bu. Silakan jaga jarak aman. Kalau nggak berkerutan silakan pulang aja. Di sektor ekonomi dan bisnis, bencana wabah pandemi ini disebut-sebut lebih buruk dari krisis ekonomi tahun 98 lalu. Pasar Tanah Abang yang tutup lebih dari 1 bulan memunculkan keresahan bagi para pedagang. Ada sekitar 11.000 pedagang yang tersebar di Blok A, Blok F, Blok G yang ikut terdampak. Ramadan tahun ini adalah masa suram bagi para pedagang. Ancaman gulung tikar menghantui di depan mata. Kalau pasar Tanah Abang tidak dibuka sampai lebaran, kemungkinan besar lebih dari 7.000 pedagang akan gulung tikar. Artinya begini, kita punya produksi, berharap, kita tahu bahwa di saat-saat momen lebaran ini kita berharap barang yang kita produksi itu habis. Jadi kenyataannya kalau ini berkelanjutan sampai lebaran, apa yang kita harapkan penjualan itu tidak tercapai. Akibatnya apa? Kita nggak ada dapat untuk meneruskan seperti nyewa toko, melanjutkan pembayaran yang lain-lain. Otomatis kan yang tadinya kita punya toko 1, 2 atau 3, akibatnya apa? Kita susut jadi 1 gitu. Derita pedagang kian bertambah. Saat beban operasional kios masih harus dibayar, meski pedagang tak lagi berjualan. Yang jadi beban sama kita sampai saat sekarang, seperti service charge, kondisi seperti ini kan tetap kita bayar. Terus listrik tetap kita harus bayar gitu. Telepon tetap kita harus bayar.
gaji karyawan kita harus bayar, nanti kontrak tokoh kita harus bayar. Uang dari mana? Karena barang yang kita harapkan kemarin itu nggak terjual gitu. Seperti Presiden kan bilang penundaan cicilan, pengurangan bunga, itu kan udah satu Indonesia orang tahu ya. Tapi sampai hari ini, kayak saya kan pakai uang bank, itu sampai hari ini udah kita masukin proposal, udah kita permohonan gitu ya, udah melalui telepon. Ini udah berlalu sebulan, itu belum ada jawaban. Nah, seperti servis cas juga masih jalan. Nah, banyaklah yang udah nggak bisa dihitung lagi, terlalu besar kerugian yang dihadapi pedagang. Saat kondisi normal, perputaran uang di pasar tekstil terbesar itu sekitar 100 miliar per hari. Sejak penutupan terjadi, diperkirakan putaran uang di pasar Tanah Abang yang hilang mencapai 4,8 triliun rupiah. Dampak ekonomi mulai terjadi di tengah wabah virus corona yang ada di Indonesia. Roda ekonomi tak bisa berputar karena adanya pembatasan aktivitas, salah satunya yang terjadi di pasar Tanah Abang ini. Sebagian besar para pedagang mengaku kehilangan pendapatan. Omset mereka pun berpotensi hilang akibat penutupan ini. Selamat pagi menjelang siang untuk pasar Tanah Abang diperpanjang sampai dengan tanggal 19. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian agar hari ini bisa dapat membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing. Udah ada kepentingan, kalau nggak jaga jarak aman. Tolong dong, jangan kumpul di sini. Jangan ngumpul-ngumpul begini, Bu. Silakan jaga jarak aman. Kalau nggak berkepentingan, silakan pulang aja. Jangan ada berkumpul. Jangan ditinggal. Kalau tinggal begini terus, coba hargai kita lah. Tutup. Jangan tutup. Tutup. Ya, satu. Lalu orang lagi pada keluar, Pak. Nanti, Pak. Lagi pada keluar. Lagi pada keluar. Lagi keluar, ayo cepat keluar. Keluar dulu. Ayo silakan. Ya cukup. Kami siapa? Iya, mantap sih. Kurang lebih pedagang di Tanah Abang Blok A, B, sama F itu di sekitar 11 ribuan pedagang, Pak. Kurang lebih. Yang memang kondisinya saat ini Tanah Abang masih kita tutup mengikuti dengan ketentuan PSBB yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada nutup, silakan ditutup. Jangan ada kegiatan untuk sementara waktu, Pak. Silakan ditutup untuk sementara waktu. Serangan wabah pandemi benar-benar meluluh lantakan semua sektor kehidupan manusia. Sektor ekonomi adalah yang paling parah dampaknya.
Ekonomi global memburuk, perdagangan dunia melambat, pertumbuhan ekonomi menuju ke titik minus. Potret bisnis pasar Tanah Abang yang saat ini mati akan berdampak panjang. Barang yang tak berputar membawa pedagang memasuki masa suram. Potensi omset triliunan rupiah hilang di pasar ini. Kalau untuk dari pedagang, saya tidak bisa estimasi jujur, karena memang pendapatan yang dimiliki oleh pedagang tidak terlapor kepada kami selaku pengelola gitu ya Mbak. Jadi untuk data itu saya belum bisa sampaikan kalau itu. Kebetulan ini baru diputuskan kemarin, selama 2 bulan ini pedagang di Tanah Abang itu akan dibebaskan dulu dari service charge ya, dari biaya service charge yang ada yang setiap bulannya biasa dibayarkan, itu akan dibebaskan dulu selama 2 bulan. Tak hanya pedagang di dalam pasar Tanah Abang yang lumpuh bisnisnya akibat corona. Potret pedagang kaki lima di sekitar kawasan Tanah Abang lebih miris lagi. Jika tak berjualan di pinggir jalan, tak ada uang yang dibawa pulang. Berjualan pun terancam dibubarkan. Hidup makin sulit saat bantuan sosial tak jelas mereka dapatkan. Gimana Pak Lurah? Udah tutup. Tak ada pilihan selain memaksa berjualan meski pembeli sepi. Belum lagi energi mereka terkuras saat harus kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP yang patroli di kawasan itu. Kalau nggak ada yang belanja gimana? Udah gitu kan kita nggak dapat gaji. Kalau nggak bisa dagang kan kita susah. Kan gitu. Kalau di rumah aja kan kita mau makan apa? Ya kan? Bantuan nggak dapet. Kita butuh uang. Kita kan butuh makan sehari-hari juga. Buat anak-anak juga. Gimana dong dagangan nggak laku begini kan? Minta kebijakannya lah, jadi kita biar bisa usaha buat nyari makan sehari-hari gitu. Silakan ditutup. Jangan ada kegiatan untuk sementara waktu, Pak. Silakan ditutup untuk sementara waktu. Mengantisipasi menyebarnya virus corona.